Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Dua Ibnu Sina? Ketemu lagi kita di hari Jumat ini dengan pelajaran kita, yaitu tema 2, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 3 dan 4. Muatan imtak kita adalah surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, Nana Ibu bisa mencari makna kata berdasarkan teks. Yang kedua, Nana Ibu bisa mengelompokkan benda sesuai wujudnya. Yang ketiga, Nana Ibu dapat menentukan pembagian berdasarkan tambah. Yang keempat, Nana Ibu dapat mengubah bentuk pembagian menjadi bentuk perkalian. Yang kelima, melengkapi tabel pembagian. Yang keenam, mengenal fungsi alat menggambar. Dan yang ketujuh, mengetahui langkah menggambar imajinatif. Anak-anak, sekarang kita akan belajar mencari makna kata berdasarkan teks. Tentukan makna katanya ya Nana Ibu. Nah, sekarang mari kita baca sama-sama teks yang berjudul sekolah. Sekolah merupakan tempat yang paling sering dikunjungi 5 hari dalam seminggu. Anak-anak pergi ke sekolah untuk belajar. Akan tetapi, sekolah tidak hanya untuk belajar saja. Masih banyak aktivitas yang lain dapat dilakukan seperti bermain, belajar kelompok, dan bersosialisasi dengan teman-teman. Nah, apa yang kita dapati makna katanya? Ya, bermain. Bermain adalah kegiatan yang menyenangkan. Kemudian kelompok adalah sejumlah orang yang mempunyai tujuan yang sama. Kemudian sekolah adalah lembaga untuk siswa belajar. Ini adalah makna kata yang dapat kita temui dalam sebuah teks. Itu dia. Oke, selanjutnya mengelompokkan benda berdasarkan wujud sesuai cerita. Makanan dan minuman di kantin sekolah. Nina dan teman-teman membeli makanan di kantin sekolah. Di kantin ada banyak makanan dan minuman yang dijual. Nina memesan nasi goreng dan es jeruk. Lani memesan bakso dan teh manis. Sementara itu, Deli membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Bekal milik Deli adalah nasi goreng dan telur. Mereka makan di kantin bersama-sama. Mereka makan dengan gembira. Nah, dari sini kita temui ya wujudnya apa saja ya. Nah, di sini ada es jeruk, bakso, teh manis, nasi goreng, dan telur. Yang di garis merah ini kira-kira wujudnya apa saja ya? Mari kita lihat. Nah, ini dia. Ada tabel pengelompokan benda. Ada wujud itu ada 3 ya. Ada padat, cair, dan gas. Es jeruk itu termasuk wujud apa? Cair. Kemudian bakso padat ya. Nasi goreng juga padat. Teh manis cair. Telur padat ya Nana Ibu. Nah, itu dia tabel pengelompokan benda berdasarkan cerita. Bisa dimengerti ya Nana Ibu? Nah, kalau sudah bisa mengerti, kita lanjut. Nah, selanjutnya pembagian bilangan. Pembagian dengan cara mengelompokkan. Perhatikan ya Nana Ibu.
Ada 8 buah apel yang akan dibagikan kepada 4 anak sama banyak. Berapa banyak apel yang didapat oleh setiap anak? Berarti ada 8 apel dibagikan kepada 4 orang anak. Lingkarilah apel menjadi 4 bagian sama banyak. Maka 8 dibagi 4 sama dengan 2. Seperti itu. Ya. Apelnya ada 8. Kita buat dulu apelnya 8. Kemudian kita bagikan dia kepada 4 orang anak yang sama banyak. Maka hasilnya 8 dibagi 4 sama dengan 2. Hubungan pembagian dan perkalian. Nah, di sini ada hubungannya antara perkalian dan pembagian. Lihat di sini. Ada 3 kelompok stroberi, masing-masing 4 buah stroberi. Berarti kita tentukan ini ada perkalian ya nenek ibu. Ada 3 kelompok. Kemudian isinya ada 4. Berarti 3 dikali 4. Artinya 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Digabungkan menjadi 1. Yang 12 itu kita gabungkan dia menjadi 1. Untuk menentukan pembagiannya ya nenek ibu, maka hubungan pembagian dan perkalian adalah sebagai berikut, yaitu 12 dibagi 3 sama dengan 4, 3 dikali 4 sama dengan 12. Seperti itu hubungannya. Nah, di sini ada tabel pembagian. Nah, pembagian dapat ditulis dalam bentuk tabel. 4 bilangan pembagi. 4 dibagi 4 itu sama dengan 1. 8 dibagi 4 itu sama dengan 2. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 16 dibagi 4 sama dengan 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Seperti itu. Ya. Bilangan yang dibagi, kemudian hasilnya di sebelah kanan. 4 dibagi 4 sama dengan 1. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Seperti itu, ya. Kita lanjutkan fungsi alat menggambar. Nah, fungsi alat menggambar itu apa saja ya? Nah, di sini ada pengertiannya. Buku gambar adalah tempat menggambar. Pensil adalah alat untuk menggambar sketsa. Penghapus adalah alat untuk menghapus, ya. Kemudian krayon adalah alat untuk mewarnai gambar. Itu adalah fungsi kegunaan alat untuk mewarnai, ya. Itu fungsinya. Nah, di sini ada langkah-langkah menggambar imajinatif. Yang pertama, anak-anak ibu menyiapkan, yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan medianya dahulu. Kemudian menentukan temanya. Yang ketiga, menentukan gambar imajinatif. Yang keempat, membuat sketsa gambar. Dan yang kelima, mewarnai gambar. Nah, pertama media apa yang perlu kita siapkan? Kemudian kita tentukan temanya tentang apa? Apakah tentang rumah, tentang hewan, tentang tumbuhan. Nah, yang ketiga menentukan gambarnya apa ya kira-kira gitu. Kemudian yang keempat kita buat sketsa gambarnya dahulu. Sketsanya itu garis-garisnya seperti apa. Kemudian baru kita warnai. Nah, tugas anak-anak ibu hari ini, silakan anak ibu kerjakan buku tematik 2B-nya halaman 72 dan 77. Tetap semangat ya anak-anak ibu mengerjakan tugasnya. Ibu tunggu tugas-tugasnya dan ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan. See you. Semangat.